warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, serta Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, serta teman-teman seperjuangan yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alia Nindya Dewi dari SD Islam Terpadu Al-Irsyad Kota Bandung akan menyampaikan ceramah singkat untuk menjadi bahan pengingat untuk diri sendiri khususnya dan untuk mustami umumnya. Sebelumnya, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua di sini. Salawat serta salam semoga terus tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kita membicarakan tentang ibu, saya teringat akan kisah Malin Kundang. Dalam kisah tersebut menceritakan seorang anak yang dikutuk menjadi batu oleh ibunya. Hal itu terjadi karena dirinya tidak mengakui ibunya pada calon istrinya. Namun sayangnya pada zaman sekarang ini tidak pernah kita jumpai seorang anak yang benar-benar menjadi batu akibat kutukan ibunya karena durhaka kepada ibu. Sekarang ini seringkali kita jumpai seorang anak yang sudah masuk dalam kategori durhaka karena mereka sering berkata kasar, berbohong, memerintah ibu, dan bahkan ada yang sampai tega berperilaku kasar kepada orang tua. Padahal ibu dengan ikhlas melahirkan, menyusui, dan merawat kita saat kita masih lemah. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Ibulah yang merawat kita sejak balita hingga kita dewasa pun kasih sayangnya tidak akan hilang. Karena pengorbanan yang besar inilah kita wajib menyayangi ibu kita lebih dari sayang kepada orang lain. Dulu ada seseorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak memperoleh pelayanan dan persahabatanku?" Nabi SAW menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu, kemudian ayahmu, dan kemudian yang lebih dekat kepadamu, dan yang lebih dekat kepadamu." Di antara keajaiban syariat Islam itu adalah bahwa Islam itu memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu, meskipun ia musyrik, sebagaimana yang ditanyakan oleh Asma binti Abu Bakar kepada Nabi SAW tentang hubungannya dengan ibunya yang musyrik. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ya, tetaplah kamu menyambung silaturahmi dengan ibumu." Di antara perhatian Islam terhadap seorang ibu dan haknya serta perasaannya bahwa Islam telah menjadikan ibu yang dicerai itu lebih berhak untuk merawat anaknya dan lebih baik daripada seorang ayah. Keberadaan ibu yang telah diperhatikan oleh Islam dengan sepenuh perhatian ini dan yang telah diberikan untuknya hak-hak, maka dia juga mempunyai kewajiban, yaitu mendidik anak-anaknya dengan menanamkan kemuliaan dan kepada mereka yang menjauhkan mereka dari kerendahan, membiasakan mereka untuk taat kepada Allah dan mendorong mereka untuk mendukung kebenaran dan tidak menghalang-halangi mereka untuk turut berjihad karena mengikuti perasaan keibuan dalam hatinya. Sebaliknya, ia harus memenangkan seruan kebenaran daripada seruan perasaan. Karena itu ada beberapa kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua. Taat dan berbakti pada orang tua selama mereka tidak memerintah pada kemusyrikan, dan kita tetap menjaga silaturahmi. Mendoakan kedua orang tua, di antara doa kita pada orang tua adalah Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama
bayani shogiro. Menjaga ucapan kita agar tetap sopan, nada bicara jangan terlalu tinggi, jangan membentak, jangan menolak ketika diperintah. Jika tidak bisa, katakan dengan baik alasannya, jangan menggerutu. Itulah beberapa pedoman kita untuk berbuat baik kepada orang tua, terutama terhadap ibu. Mudah-mudahan kita, ibu-ibu kita, saudara-saudara kita, bapak-bapak kita bersaudara dalam keimanan dan ketakwaan, sehingga dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridhonya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kita sebagai anak harus berbakti kepada dua orang tua, terutama pada ibu, karena ibu yang telah mengandung, melahirkan, menyusui dan mengasuh dan merawat lalu membesarkan kita sampai saat ini. Ibu bawel, cerewet, bukan karena jahat, akan tetapi sangat menyayangi kita dan dia takut kita terluka. Demikian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.